Sahabat langkah ruhi. Kadang, orang yang menyakitimu gak akan langsung kena batunya. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun, tapi semesta dan Tuhan selalu adil. Kamu gak perlu berharap mereka tersandung. Kamu cukup pastikan bahwa kamu tetap berdiri dengan kepala tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat langkah ruhi, pernah nggak sih kamu ngerasa udah berbuat baik ke seseorang, tulus bantu dia, tulus sayang, tulus percaya, tapi akhirnya malah kamu yang dihancurin? Kamu disakiti tanpa alasan, dikhianati tanpa perasaan bersalah, ditipu, dimanfaatin, dijatuhin. Dan yang lebih nyesek lagi, mereka yang nyakitin kamu itu justru terlihat bahagia. Hidupnya jalan terus, senyum, tertawa, sukses. Seolah nggak pernah melakukan kesalahan apapun ke kamu. Sampai akhirnya kamu mulai bertanya ke diri sendiri, Tuhan, aku ini korban. Tapi kenapa aku yang menderita? Kenapa mereka kayaknya nggak kena apa-apa? Aku pernah dengar kisah nyata dari seorang perempuan kuat. Namanya Rara, bukan nama asli, tapi cukup untuk jadi pelajaran. Rara ini orangnya baik, ramah, mudah percaya sama orang. Dia kerja keras, bantu keuangan keluarganya, bahkan rela berhenti kuliah, sementara demi adiknya. Sampai suatu hari, dia ketemu seorang laki-laki yang kelihatannya sangat perhatian. Awalnya indah, diperlakukan bak ratu, dikasih janji manis, tapi lama-lama laki-laki itu mulai berubah. Manipulatif, posesif, kasar secara emosional, bahkan finansial. Rara ditipu, dipinjam uang berkali-kali, dijanjikan akan dikembalikan, tapi nggak pernah. Sampai akhirnya Rara sadar, dia nggak cuma kehilangan uang dan waktu, tapi juga harga diri, ketenangan, dan sebagian kepercayaannya pada manusia. Saat dia akhirnya memilih pergi, orang itu malah menyebar cerita buruk, ngomong ke semua orang bahwa Rara yang gila, yang toksik, yang bermasalah, dan yang paling nyakitin, banyak yang percaya. Rara diam, gak bela diri. Dia cuma bilang ke sahabatnya, kalau aku harus marah dan balas, aku gak akan sembuh. Aku cuma mau sembuh, dan biar Tuhan yang membalas. Bertahun-tahun berlalu, Rara bangkit. Dia lanjut kuliah, lulus dengan predikat terbaik, kerja di tempat bagus, dikelilingi orang-orang yang lebih sehat secara mental dan emosional. Pelan-pelan, hidupnya membaik. Dan laki-laki itu, setelah sempat terlihat happy di media sosial, satu persatu orang menjauh darinya. Bisnis kecil yang dia bangun gagal. Rekan-rekannya mulai nggak percaya lagi, karena ketahuan sering bohong dan manipulatif. Dia sempat kirim pesan ke Rara, minta maaf. Tapi saat itu, Rara hanya balas dengan satu kalimat. Terima kasih sudah mengajari aku tentang siapa yang pantas aku perjuangkan. Semoga kamu juga bisa sembuh dari sisi gelapmu sendiri. Sahabat, kadang orang yang menyakitimu gak akan langsung kena batunya. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun, tapi semesta dan Tuhan selalu adil. Kamu gak perlu berharap mereka tersandung. Kamu cukup pastikan bahwa kamu tetap berdiri dengan kepala tegak. Pernah dengar istilah, apa yang kamu beri ke dunia akan kembali padamu? Itu bukan sekadar kata bijak, itu hukum kehidupan. Kalau kamu berbuat baik, tapi justru dibalas dengan kejahatan, jangan berubah jadi jahat, karena kebaikanmu sedang diuji. Dan diam-diam, semesta sedang mencatat semua luka yang kamu tahan, semua sabar yang kamu jaga. Tuhan gak pernah tidur. Dia tahu siapa yang tulus. Dia tahu siapa yang hanya pura-pura. Dan satu hal yang pasti, orang yang tega menyakiti, suatu saat akan dihadapkan pada rasa bersalah yang berat, atau kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Entah kepercayaan, hubungan, atau bahkan kedamaian batin. Karena hidup gak bisa ditipu selamanya.
Kamu tahu, kadang balasan terbaik itu bukan ketika orang yang menyakitimu jatuh, tapi ketika kamu sendiri berhasil bangkit dan jadi versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu bisa tertawa lepas lagi, ketika kamu bisa tidur nyenyak lagi, ketika kamu dikelilingi orang-orang yang lebih tulus dan menghargai kamu. Balasan terbaik itu ketika hidupmu jauh lebih damai tanpa mereka. Jadi, buat kamu yang pernah ditipu, dikhianati, ditinggalkan, difitnah, dimanfaatin, diremehkan, tenang, Tuhan itu gak pernah diam. Tapi Dia juga gak terburu-buru. Dia akan membalas dengan cara yang paling bijak. Dan tugas kamu cuma satu, tetap jadi orang baik. Mungkin sekarang kamu masih menyimpan banyak luka, masih bertanya-tanya, kenapa dia bisa sejahat itu, dan kenapa aku yang harus menderita. Tapi yakinlah, semua akan menemukan jalannya. Yang menyakitimu akan menemukan karmanya, dan kamu akan menemukan kebahagiaan yang gak bisa dijelaskan, karena kamu bertahan dengan cara yang mulia. Percayalah, Tuhan tahu siapa yang menyakitimu, dan balasannya pasti akan datang, tepat waktu, tanpa kamu harus mengotorinya dengan balas dendam. Terus melangkah, ya, jangan biarkan luka membuatmu jadi seperti mereka, karena kamu diciptakan untuk jadi lebih dari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.